bisa ya Kak? Gimana maksudnya? Kita kan TTD tanda tangan kan kontrak kerja di Hong Kong, rumah Hong Kong. Terus majikan mau move house itu ke China. Oke, terus? Terus kita CC-nya mau dibawa ke China. Itu bisa ya Kak? Bisa apa enggak Kak? Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya selalu masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun karena setelah viral saya tidak ingin kalian minta take down. Tentang perpindahan ke Cina, dalam peraturan di Cina kan kita nggak punya imigrasi ya, kedutaan juga untuk mengurusi pekerja. Menurut pendapat saya lebih baik jangan, karena di sana kamu nggak ada asuransinya, Mbak. Oh. Ya, kan banyak pekerja-pekerja yang dibawa ke Cina gitu kan sebenarnya kalian cuma dapat visanya 1 bulan. Kalian tuh nggak boleh bekerja di Cina. Kalian boleh dibawa ke Cina tapi untuk liburan. Karena kan ini kan kontrak baru ya Kak ya. Kontrak baru terus udah belum keluar Kak, kontraknya itu belum keluar. Intinya nggak tahu udah di imigrasi atau masih di KJRI, saya nggak tahu karena finish kontrakku kan tanggal 30 Januari. Terus bos bilang katanya, ini nanti kamu kerja di sini berapa bulan, nanti kamu ikut pindah ke China. Saya langsung deg-degan kan. Kalau pindah ke China saya nggak berani, tapi saya belum ngomong. Cuma saya alasannya cuma nggak bisa Pak, saya kalau Bapak mau pindah ke China, saya lebih baik pulang ke Indonesia. Saya bilang gitu doang. Karena dalam peraturan nggak boleh Mbak. Kamu bekerja di Hong Kong ya di Hong Kong. Iya. Paham nggak maksudku? Jadi nggak bisa. Iya paham Kak. Jadi nggak bisa. Kalau kamu pingin ke Cina, itu ke sana boleh 1 bulan, tapi cuma buat liburan. Nggak boleh untuk bekerja, apalagi lebih dari 1 bulan. Majikan saya bilangnya gini Kak, karena katanya teman-temannya bawa banyak cece yang dibawa ke China gitu. Iya, tapi kan jalan-jalan Mbak, nggak lebih dari itu. Katanya stay di sana Kak bilangnya. Ya, jadinya ilegal Mbak. Dia balik ke Hong Kong terus ke Cina lagi gitu, cuma untuk holiday. Dia bilang holiday ke Hong Kong, kalau Sunday gitu dia ke Hong Kong, nanti balik lagi ke China gitu. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Kamu sebagai pekerja, sebagai pembantu yang ada di Hong Kong, kamu boleh ke Cina itu sebagai main. Dan kamu cuma dikasih visa 1 bulan. Jadi kenapa kamu liburan sama majikanmu suruh pulang ke Hong Kong? Karena kamu harus keluar dari Cina. Kalau enggak kamu ketangkep, kamu overstay. Iya. Jadi bukan kamu ke Hong Kong liburan, tapi sebenarnya kamu ke Hong Kong tuh malah ngecop visa. Karena di Cina nggak boleh lebih dari 1 bulan. Bukan sampean Mbak, saya juga sebagai warga negara Indonesia, walaupun saya permanen di Hong Kong, saya bisa ke Cina itu cuma 1 bulan. Jadi kalau saya mau tinggal di Cina lebih dari 1 bulan, saya harus apply dan pakai alamat semua keluarga saya yang ada di Cina sana. Paham nggak maksud saya? Iya paham Kak. Yang kemarin enggak kemarin sih, kemarinnya malam itu kan ada sedikit debat saya sama bos. Karena bos bilangnya gini, temennya itu juga sama bos saya punya rumah di China. Terus cecenya yang kontrak kerja di Hong Kong juga dibawa ke China. Dia bilangnya gitu. Terus setiap bulan itu kan kita ada holiday. Kita setiap minggu. Tapi sometimes yang 1 bulan sekali itu cecenya itu balik ke Hong Kong untuk cap visa gitu. Kayak main doang, nanti sorenya balik lagi gitu katanya. Oke Mbak, saya jelaskan sekali lagi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kamu ke Cina itu tidak boleh bekerja karena visamu Hong Kong. Kalau kamu bekerja dan kecelakaan itu tidak ada asuransinya. Jadi itu ilegal. Itu ilegal. Itu ilegal. Oke, kalau mereka bilang bisa, itu terserah kalian. Saya berbicara tentang peraturan.
Jadi peraturan mengatakan bahwa kalau kamu kerja di Hong Kong, kontrak kerjamu di Hong Kong, kamu dibawa ke Cina, boleh tidak? Boleh. Tapi sekedar liburan, tidak untuk bekerja. Karena saat kamu bekerja dan kamu mengalami kecelakaan atau meninggal dunia, KJRI Hong Kong itu akan kesulitan mencari identitasmu. Oh gitu, iya Kak. Iya, jadi jangan bandingkan dengan orang lain. Saya berbicara tentang peraturan. Sementara majikamu kan cuman berkata tentang temannya. Iya, dia. Tapi saya sendiri, saya bilang daripada saya ke China, saya lebih baik pulangkan saya, belikan tiket saya. Gak apa-apa, saya nunggu di sini sampai move. Setelah move, terus saya suruh ikut ke China, saya lebih baik belikan tiket dan saya pulang ke Indonesia. Saya bilang gitu. Betul, kamu bisa tanya KJRI. Karena pergi ke Cina adalah ilegal. Itu aja, wes. Kalau kalian bekerja, pergi ke Cina adalah ilegal kalau kamu bekerja. Kalau dia bilang temannya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Saya berbicara tentang peraturan. Jadi kalau majikanmu nggak percaya, suruh dia datang ke KJRI loh. Iya, kalau saya sendiri udah dari awal memang udah punya prinsip Kak. Kalau dia mau bawa saya ke China, lebih baik beli tiket buat saya ke Indonesia. Karena saya sendiri untuk bahasa juga nggak siap. Karena saya nggak bisa berbahasa sana. Keduanya, saya juga sedikitnya sudah tahu kalau kita tanda tangan kontrak atas alamat yang di Hong Kong harus kerja di alamat yang sama, nggak boleh alamat yang lain. Pinter. Makanya saya pilih belikan tiket, saya pulang. Pinter. Itu Kak. Kan kayak gitu pinter mah. Walaupun nanti pulang mau kerja yang lain, saya alasannya beli tiket. Saya pulang ke Indonesia, walaupun nanti akhirnya saya cari kerja yang lain di sini gitu loh maksudnya. Jadi pinter kayak gitu. Ya udah tahu ya Mbak ya. Sudah tahu, oke ya. Iya, cuma karena ngeyel bosnya ngomong gitu terus, saya lebih karena saya tanya ke agensi, gak diangkat-angkat Kak, ini pagi saya telepon. Ayolah, intinya ya seperti itu. Makanya saya langsung telepon ke Miss Yuni ke WA yang biar inilah lebih cepat tanggapannya. Saya udah 3 kali telepon ke agensiku nggak diangkat Kak. Oke, jadi sekarang sudah paham ya? Iya. Oke. Makasih banyak Kak Yuni. Yo Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalian kalau ngajak saya berdebat dengan pengalaman majikan kalian dengan saya tidak bisa berdebat. Saya ngaku kalah karena saya berbicara tentang peraturan dan melindungi hak kalian. Kalau majikannya bilang bisa, ya terserah majikan dan terserah kamu kalau kamu mau. Tapi saya berbicara bahwa kalau kamu bekerja di Cina itu ilegal. Karena untuk sementara, untuk saat ini tidak ada surat perizinan untuk kamu bekerja di Cina. Kalau kamu sama majikanmu ngengkel, jeng, silahkan. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan baik.